duduk, jadi kita menggerak-gerakkan dulu badan dengan membuat tanda tangan diri sendiri. Ayo teman-teman, ayo kita mulai. 1, 2, 3, tanda tangan diri sendiri. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang merasa diperhatikan atau dilihat oleh Pak Is tadi? Yang matanya ada yang dilihat oleh Pak Is? Semua? Ada, tapi tidak mau. Tadi yang kita lihat apa? Di antara jidatnya. Kemudian kalau untuk di dalam apa ya? Di dalam forum seperti ini dinamik. Jadi kita bisa berpindah-pindah ke beberapa orang dalam beberapa waktu. Begitu ya. Karena kalau kita menggunakan salah satu teknik nonverbal melalui tatapan. Kemudian itu untuk kontak mata. Nah, ada juga yang seperti ini. Ada pertolongan kecil yang itu akan membekas di hati sasaran. Contoh, sebenarnya saya sangat berharap di sasaran lansia kemarin, tapi kan ternyata tidak memilih itu ya. Memilihnya sasaran produktif. Jadi kita bisa melihat mungkin misalnya ketika sasaran datang dibantu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada sasaran yang butuh bantuan kita, dia yang kasih pindah kursi sendiri apa. Jadi akhirnya jadi tidak. Artinya kalau di lapangan kita mendapatkan hal-hal yang perlu dibantu si sasaran ini, maka kita harus dengan cepat memberikan bantuan. Karena bantuan yang kecil, walaupun kecil itu bermakna bagi sasaran. Misalnya ibu dia sangat kerempongan dengan DP bawaan, DP tas, DP bayi dan sebagainya, terus kita bantu dia, nah itu dia akan merasa dihargai. Ketika dia sudah merasa dihargai, maka dia juga akan menghargai kita. Itu dengan bantuan kita, maka itu akan merubah perilakunya. Oke? Ya, berikut untuk teknik mendengarkan. Nah, ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Dani bahwa konsep KAP itu kan ada 3. Jadi semua berbicara dan mendengarkan, sifatnya menyenangkan dan ke arah perubahan perilaku atau kita mengunci komitmen kepada sasaran. Nah, kenapa mendengarkan ini penting? Karena ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, maka kebalikannya sasaran ini juga akan menjadi pendengar yang baik ketika kita berbicara. Sekarang silakan teman-teman perhatikan mana yang sifatnya ini mendengarkan. Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kenapa? Kanan itu Bu Kader. Yang mendengarkan yang mana? Kenapa? Jadi intinya kalau kita memberikan edukasi atau kita mau menyampaikan sesuatu kepada sasaran, biarkan sasarannya bicara dulu kan apa yang disampaikan oleh si sasaran. Karena kemungkinan dia menyampaikan seperti itu karena dia tidak tahu. Jadi biarkan dulu dia bicara, lalu karena kita sudah mendengarkan, pastinya ketika kita berbicara dia akan mendengarkan dan kita arahkan dia ke mana yang sebenarnya seperti itu.